Siapa yang tak kenal dengan deburan adrenalin yang membuncah setiap kali melihat aksi memukau Tony Jaa di layar lebar dengan gerakan akrobatik yang mengukau dan teknik bela diri Muay Thai yang mematikan. Ia telah mencuri hati jutaan penggemar film aksi di seluruh dunia. Tony Jaa bukan hanya seorang aktor, tetapi juga seorang maestro bela diri yang telah menginspirasi generasi baru pecinta film aksi. Perjalanan Tony Jaa sungguh menginspirasi. Dengan tekad yang bulat dan bakat alami dalam bela diri, ia berhasil menembus industri film Hollywood dan membawa keunikan seni bela diri Thailand ke panggung dunia. Lahir di sebuah desa kecil di Surin, Thailand, pada tanggal 5 Februari 1976, Tony Jaa atau Tchakornyerum tumbuh besar di tengah keindahan alam pedesaan. Udara segar dan suasana yang tenang menjadi latar belakang masa kecilnya yang penuh petualangan. Film-film laga yang dibintangi Bruce Lee, Jet Li, dan Jackie Chan menjadi inspirasinya. Setiap adegan perkelahian yang ia saksikan langsung dipraktikannya. Sawah milik ayahnya menjadi saksi bisu kegilaan Tony Jaa pada film laga. Dengan semangat membara, ia meniru setiap gerakan Bruce Lee, Jet Li, dan Jackie Chan. Bahkan, ia tak segan melakukan aksi-aksi ekstrim seperti jungkir balik dari punggung gajah ke sungai. Sejak usia 10 tahun, kuil lokal menjadi universitas bela diri bagi Tony Jaa. Di sanalah ia mulai mengasah kemampuan Muay Thai. Namun, semangat belajarnya tak berhenti sampai di situ. Dengan tekad yang bulat, ia terus menggali berbagai aliran bela diri lainnya. Aikido, pencak silat, capoeira, taekwondo, dan wushu. Semuanya ia pelajari dengan serius. Setiap gerakan, setiap jurus, ia kuasai dengan penuh dedikasi. Panarittikrai dan Tony Jaa, dua maestro laga, menemukan inspirasi baru dalam Muay Boran. Bersama dengan Grandmaster Mark Harris, mereka menggali sejarah dan teknik-teknik kuno dari seni bela diri ini. Selama 4 tahun, mereka berlatih dengan tekun, menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan mematikan. Film pendek yang mereka buat menjadi bukti nyata dari dedikasi mereka. Ketika film tersebut ditujukan kepada Presya Pinking, sebuah ide cemerlang pun muncul. Mengangkat keindahan Muay Boran ke layar lebar, dan lahirlah film-film ikonik seperti Ong Bak. Sebelum menjadi bintang laga internasional, Tony Jaa memulai karirnya sebagai stuntman di bawah bimbingan maestro laga Panarittikrai. Selama 6 tahun, ia mengasah kemampuan Muay Thai-nya dengan tekun. Setiap hari, ia berlatih keras, menyerap setiap ilmu yang diajarkan oleh sang guru. Kerja keras dan dedikasinya akhirnya membuahkan hasil ketika ia dipercaya untuk menjadi bintang utama dalam film Ong Bak pada tahun 2003. Yang kemudian melambungkan namanya di kancah internasional. Kesuksesan Tony Jaa tidak berhenti sampai di Ong Bak. Dalam film keduanya, Tom Yum Goong, ia membawa penonton berpetualang ke kota Sydney, Australia. Dengan aksi-aksi laga yang semakin spektakuler dan cerita yang lebih kompleks, film ini berhasil memikat hati penonton di seluruh dunia. Tom Yum Goong tidak hanya menjadi bukti kemampuan bertarung Tony Jaa, tetapi juga menjadi jendela bagi dunia untuk melihat keindahan budaya Thailand. Keberhasilan Ong Bak yang fenomenal membuka jalan bagi petualangan Tony Jaa selanjutnya. Maret 2006 menjadi saksi bisu pengumuman sequel yang dinantikan banyak penggemar. Kali ini, Tony Jaa tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga sebagai sutradara. Dengan Ong Bak 2, ia mengajak penonton untuk menyelami kisah asal-usul karakternya yang lebih dalam. Dirilis pada Desember 2008, film ini tidak hanya menyajikan aksi-aksi spektakuler, tetapi juga membawa kita pada perjalanan spiritual Tony Jaa dalam menguasai seni bela diri Muay Thai. Bakat luar biasa Tony Jaa dalam film Ong Bak tidak hanya memukau penonton di Asia, tetapi juga menarik perhatian bintang laga legendaris Jackie Chan. Terkesan dengan aksi-aksi spektakuler Tony Jaa, Jackie Chan secara pribadi merekomendasikannya kepada sutradara Brett Ratner
untuk berperan dalam film Rush Hour 3. Saya memberikan video Ja kepada sutradara karena saya pikir dia adalah bintang laga yang paling lengkap, ujar Jackie Chan. Pujian dari seorang legenda seperti Jackie Chan tentu saja menjadi bukti pengakuan internasional atas kemampuan Tony Jaa. Penolakan tawaran untuk bermain dalam Rush Hour 3 menjadi salah satu titik balik dalam karir Tony Jaa. Di satu sisi, ia kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan bintang-bintang Hollywood dan memperluas jangkauan karirnya di tingkat internasional. Di sisi lain, keputusan ini memungkinkan Tony Jaa untuk fokus pada proyek yang lebih personal, yaitu Ong Bak 2. Yang pada akhirnya juga meraih kesuksesan besar. Tahun 2010 menjadi tahun yang bersejarah bagi para penggemar film aksi dengan dirilisnya Ong Bak 3. Film ini tidak hanya menjadi penutup yang memuaskan bagi trilogi, tetapi juga mengukuhkan posisi Tony Jaa sebagai salah satu ikon aksi terbesar di dunia. Tony Jaa, bintang laga yang namanya harum di seluruh dunia, terus menorehkan prestasi gemilang. Kolaborasinya dengan Ko dalam film Paradox semakin memperkuat posisinya sebagai aktor laga papan atas. Puncak dari pencapaiannya adalah saat ia dinobatkan sebagai anggota Martial Arts History Museum Hall of Fame pada tahun 2017. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasinya dalam melestarikan seni bela diri, khususnya Muay Thai, dan kontribusinya yang luar biasa bagi dunia perfilman aksi. Tony Jaa telah berhasil membawa seni bela diri Thailand, khususnya Muay Thai, ke panggung dunia. Melalui film-filmnya, ia tidak hanya menghibur penonton, tetapi juga mempromosikan budaya dan tradisi negaranya. Pengaruhnya terasa hingga ke berbagai penjuru dunia, menginspirasi banyak orang untuk mempelajari dan mengapresiasi seni bela diri.